Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Nani. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 3, penemu yang mengubah dunia, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Muatan pelajarannya PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus disesuaikan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga wajib melakukan penghematan dalam menggunakan listrik. Jadi, kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan kewajiban anak di rumah adalah 1. Menghormati orang tua, merapikan tempat tidur, merapikan mainan setelah dipakai, menjaga kebersihan rumah, mematikan listrik dan keran air ketika sudah tidak digunakan, dan membantu orang tua. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak di rumah. Sedangkan kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, menjaga fasilitas umum. Nah, di antara fasilitas umum yang harus kita jaga, di sini ada telepon umum, kemudian juga ada WC umum, ada fasilitas-fasilitas umum yang lain seperti rumah sakit, terminal, bandara. Nah, kita semua harus menjaga fasilitas umum supaya penggunaannya tidak cepat rusak, ya. Kemudian mengikuti kerja bakti. Dimanapun kerja bakti di tempat ibadah atau di misalnya lapangan, di balai desa. Nah, kita harus mengikutinya. Kemudian mengikuti jam belajar masyarakat. Kalau di masyarakat ada program-program pelajar atau program belajar, maka kita wajib mengikutinya. Kemudian menggunakan fasilitas umum dengan bijak. Seperti halnya tadi menggunakan telepon umum, kita juga harus menggunakannya dengan bijak, dengan hati-hati supaya apa? Supaya tidak cepat rusak. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya bau busuk ya, udara menjadi tidak segar karena banyak sampah berserakan, dan kemudian nanti pada akhirnya ketika terjadi hujan akan mengakibatkan banjir. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan segala sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, baik itu buat diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Jadi kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap orang lain, maka akan berakibat yang fatal, ya. Nah, sekarang kalian ini telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Kewajiban kalian di rumah ini adalah mematikan televisi setelah menonton, merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Jadi kalian punya hak untuk
mendapatkan hiburan di rumah, ya. Nonton televisi itu hak kalian. Akan tetapi kewajibannya adalah kalian mematikan televisi setelah selesai menonton. Supaya apa? Supaya kalian dapat menghemat listrik. Jadi ketika nanti ada tagihan pembayaran listrik, maka pembayarannya tidak besar, ya. Selanjutnya, dampak tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar. Nah, kewajiban pelajar itu apa? 1. Menaati aturan sekolah. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka suasana di kelas menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Kalau kalian tidak menaati peraturan sekolah, maka kalian akan merasa tidak nyaman dan tidak aman. Selanjutnya, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Kalau kalian melaksanakan kewajiban ini, maka kalian akan memahaminya pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Sedangkan kalau kalian tidak melaksanakan kewajibannya, maka kalian tidak akan memahami pelajaran dan mengganggu siswa yang lain. Kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan piket kelas. Nah, kalau kalian tidak melaksanakan piket kelas, apa yang terjadi? Kelas menjadi kotor, tidak nyaman, dan kalian belajar pun tidak akan tenang karena terganggu oleh bau yang tidak nyaman, ya. Karena kelas yang kotor akan menimbulkan bau, apalagi kalau sampahnya itu sampah basah. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Kalau kalian tidak membuang sampah di tempat sampah, maka banyak sampah berceceran di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah dampak jika kalian tidak melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dan secara bertanggung jawab. Manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Jika tidak disiplin dan tanggung jawab, kita akan merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain. Nah, bagaimana dampaknya jika kita bertanggung jawab pada kewajiban? Hidup menjadi lebih tenang karena merasa disayangi. Selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya, membuat orang tua bangga, dan semakin disayang oleh orang tua. Sedangkan dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban, hidup menjadi tidak tenang karena merasa kekurangan, mendapat sanksi karena tidak berangkat sekolah dan tidak mengerjakan tugas, tertinggal dalam pelajaran dari teman sekelas, dan membuat orang tua kecewa dan sedih. Nah, ini dampak kalau kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban kita. Jadi, yang rugi itu bukan kita saja, orang tua juga akan kecewa dan merasa sedih. Nah, selanjutnya, manfaat melaksanakan kewajiban. Tentu saja kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka orang tua akan senang dan bahagia. Serta melatih kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan hidup menjadi lebih baik dan teratur. Ayo kita membuang sampah di tempatnya. Karena dengan membuang sampah di tempatnya, lingkungan menjadi bersih, nyaman, sehat, dan kita juga menjadi bahagia. Hidup juga menjadi lebih tenang karena tidak terganggu oleh adanya bau sampah atau kotoran sampah yang berceceran. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu jelaskan dalam materi PPKN ini, yaitu tentang kewajiban yang
harus kita laksanakan secara bertanggung jawab, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa melaksanakan tanggung jawab tersebut atau kewajiban tersebut secara bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.